Kali ini telah hadir di hadapan kita film pendek bagian dari storytelling anak online perpustakaan Kota Yogyakarta, Starla, yang menggambarkan sosok dari Pak A.R. Fahrudin, baik dari sisi pribadi beliau maupun dari sisi posisi beliau saat memimpin pergerakan Muhammadiyah. Dari film ini kita harapannya mampu mendapatkan motivasi, inspirasi, keteladanan sekaligus pembelajaran bagi anak muda dan seluruh masyarakat dalam rangka membangun bangsa yang lebih beradab di masa-masa mendatang. Mudah-mudahan film pendek ini dapat memberikan kontribusi yang jelas dan manfaat yang pasti bagi kemaslahatan umat dimanapun. Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin atau yang lebih dikenal dengan Pak AR lahir di Celangap, Purwanggan, Pakualaman, Yogyakarta pada tanggal 14 Februari 1916. Pak AR adalah ulama besar umat Islam, pernah mangku jabatan sebagai pimpinan pusat Muhammadiyah terlama sepanjang sejarah, dimulai dari tahun 1968 sampai tahun 1990. Di masa 22 tahun kepemimpinannya, Pak AR berhasil membangun kemajuan persyarikatan. Hidup untuk berdakwah, begitulah gambaran yang pas untuk kehidupan Pak AR. Hampir sepanjang usianya digunakan untuk berdakwah dan berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Ceramah dari kampung ke kampung di pinggir sungai, pelosok-pelosok desa, dan menempuh jarak berkilo-kilometer tidak membuat Pak AR merasa lelah. Dakwah Pak AR adalah dakwah enteng-entengan. Selalu siap berdialog dengan siapa saja dari hati ke hati untuk sama-sama belajar tentang kebenaran Islam. Pak AR tidak pernah menempatkan diri sebagai guru atau memandang jamaah sebagai muridnya. Pak AR selalu menempatkan jamaah sebagai teman diskusi yang diberi kebebasan mengemukakan pendapat, bertanya, dan menyampaikan permasalahan hidupnya. Lalu Pak AR menjawabnya dengan bahasa yang ringan sesuai tingkat kemampuan dan pemahaman orang yang bertanya. Ketika para penyihir Fir'aun melemparkan tali-tali yang ada di genggamannya ke hadapan Nabi Musa, muncullah ular. Semua tali berubah menjadi ular. Ularnya banyak sekali. Tanah lapang yang tadinya kosong tiba-tiba berubah menjadi lautan ular. Semua yang hadir ketakutan dan bergidik, tak terkecuali Nabi Musa. Saat Nabi Musa tengah ketakutan, muncullah malaikat Jibril membisikkan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, lemparkanlah tongkatmu." Lalu Nabi Musa melemparkan tongkat dan berubahlah menjadi ular yang sangat besar. Ular tersebut melahap ular-ular yang dimiliki para penyihir Fir'aun. Seperti orang makan lemper, bapak-bapak. Glek, 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 semua dilahap habis, tak tersisa. Bahkan masih kurang. Yang kurang minumannya. Nun sewu Pak. Ya, monggo Mas. Bu, saya tolong dicarikan jodoh Pak, yang cantik, kaya, pinter, tapi yang paling penting Pak, yang mau dimadu Pak. Mas ini luar biasa cerdas dan menyenangkan. Nah, tapi nanti kalau saya ketemu wanita yang seperti itu, Masnya itu nggak usah repot-repot cari mas kawin ya. Lah kok ngonten Pak? Saya tak pek dewe. Pak AR memiliki rasa humor yang alami, muncul tiba-tiba tanpa direncanakan. Dalam memberikan ceramah, tidak ada niatan menyajikan humor sedikit pun. Tapi dalam spontanitas ceramahnya, ada saja kata-kata yang terdengar lucu sehingga membuat orang tertawa. Tidak hanya dalam berceramah, namun dalam kehidupan sehari-hari, pembawaan Pak AR penuh dengan kelucuan.
Untuk mendukung ketugasan sebagai anggota DPRD Kota Yogyakarta, Pak AR membeli sepeda motor dengan cara dicicil. Agar bebas berkendara kemana saja, maka Pak AR harus memiliki SIM. Pak AR datang ke Samsat Kota Yogyakarta untuk mengajukan permohonan SIM. Seperti pemohon lainnya, Pak AR harus mengikuti ujian tertulis dan praktik. Ujian tertulis diselesaikan tanpa hambatan, namun ketika mengikuti ujian praktik, Pak AR harus melewati jalan-jalan sempit di perkampungan yang medannya sulit. Karena memiliki postur yang gemuk, Pak AR tidak piawai menjaga keseimbangan sehingga Pak AR turun dari motor dan menuntun kendaraan. Jalannya angel lho. Stop, Pak. Loh, Pak, motornya kok dituntun? Tujuan saya ikut ujian SIM ini kan untuk cari selamat di jalan toh. Jadi kalau ketemu jalan yang susah seperti ini, ayo mending motornya tak tuntun daripada saya jatuh malah membahayakan diri sendiri. Gitu, Pak. Suatu hari, sepulang dari kunjungan dari Jakarta, Pak AR membawa uang puluhan juta rupiah. Sesampainya di rumah, Pak AR meminta anaknya Fauzi untuk memberikan uang tersebut kepada Zubair Kohari untuk kepentingan Muhammadiyah, kepada karyawan honorer di PP Muhammadiyah, fakir miskin, anak yatim, dan siapa saja yang membutuhkan sesuai dengan nama yang tertera di amplop. Le, Fauzi, Nggih, Pak. rene le. Nggih, Pak. Iki enek duit saka Muhammadiyah. Tolong diwangi ngetum ya le. Diwangi tum. Karena uang tersebut tidak tersisa sedikit pun, Fauzi memberanikan diri untuk bertanya kepada Pak AR. Weh, artane kata sangat, Pak. Kinten-kinten pinten bagian kagem Bapak? Ngawur wae. Bapak ra di bagian ya le. Kuwi duite organisasi ya kuwi. Kon ngedum nang wong sing butuhne. Talang kok ora teles to, Pak. Ayo ben nang karang tarang plastik ya kon teles. Tak kandhani ya le. Ngene ya. Bapakmu iki udah ketua Muhammadiyah. Tidak mungkin para pejabat dan pengusaha itu memberikan uang sebanyak ini kepada Bapak. Jadi sebenarnya uang sebanyak ini diperuntukkan untuk kepentingan umat. Jadi tanggung jawabnya besar ya Le ya. Jangan sampai nanti misalnya Fauzi ini diberikan kepercayaan uang rakyat seperti ini, jangan sampai disalahgunakan. Eling-eling ya Le ya. Suatu hari, Pak AR kedatangan tamu dari Pekalongan. Dia dikenal sebagai orang pintar atau paranormal yang sakti karena konon selalu berhasil menyembuhkan orang-orang yang sakit karena guna-guna atau diganggu makhluk halus. Namun, dia tidak sanggup menyembuhkan adiknya yang sakit. Dia merasa ilmunya tidak berguna karena tidak mampu mengusir jin yang dia tuduh merasuki tubuh adiknya. Dia yakin Pak AR adalah ulama yang saleh dan bisa menolong adiknya. Saya Hardo, Pak, nggih. dari Pekalongan. Nggih. Maksud kedatangan saya ingin meminta pertolongan dari Pak AR. Loh, pertolongan menopo, Pak? Saya benar-benar putus asa, Pak. Ilmu yang saya punya tidak seberapa
Kalau untuk mengusir lembut yang ada di tubuh adik saya, Pak, bahkan saya merasa khawatir. Kok tubuh adik saya semakin hari semakin mengkhawatirkan, Pak. Nyuwun sewu. Saya tahu kalau Pak AR tidak percaya dengan hal-hal seperti ini. Tapi saya yakin Pak AR bisa berbuat sesuatu untuk adik saya. Mengusir lembut yang ada di tubuh adik saya. Iya kan, Pak? Ya sudah Pak Harto. Ngeten nggih Pak. Injih. Nanti sesampainya Pak Harto ini di Pekalongan, Injih. adiknya ini dibacakan Al-Fatihah. Oh, injih. Dan Pak Harto banyak-banyak meminta atau nenuwun ke Gusti Allah, semoga adiknya Pak Harto ini segera diberikan kesembuhan. Oh, injih. Ingat loh, mintanya sama Gusti Allah, jangan yang lain. Pak Harto merasa girang karena merasa permintaannya dikabulkan. Sesampainya di rumah, nasihat Pak AR langsung dikerjakannya. Berulang kali dia membacakan surat Al-Fatihah di samping adiknya, sembari terus-menerus memohon kesembuhan kepada Gusti Allah. Beberapa hari kemudian, adiknya sembuh. Lelembut yang katanya sudah lama bersemayam di tubuh saudaranya pergi setelah berulang-ulang dibacakan surat Al-Fatihah. Kang, aku metu sik ya. Oh ya. Luar biasa, luar biasa. Pak AR benar-benar orang sakti. Pak AR bukan orang sakti. Dia hanya manusia biasa yang selalu menggantungkan semua harapannya kepada Gusti Allah. Melalui air putih dan surat Al-Fatihah itulah Gusti Allah menunjukkan kehendaknya melalui Pak AR. Pak AR menikah dengan Siti Komariah atau akrab dipanggil Bukom pada tahun 1938. Bukom mendampingi Pak AR dalam suka maupun duka. Pak AR menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami dengan baik, dan Bukom menjalankan peran istri dengan sebaik-baiknya. Bukom senantiasa menjaga kehormatan suaminya, meskipun hidup serba kekurangan, dia tidak pernah mengeluh. Satu-satunya hal yang disesali oleh Bukom terhadap dirinya adalah ketika menanyakan tentang perkembangan rumah yang dicicilnya ketika Pak AR baru pulang dari ceramah di luar kota. Unjuk rumiyin, Pak. Nuwun ya Bune. Nggih, Pak. Lagi mau Fauzi nanti ya Bu? Nika wau, Fauzi niku saweg atus ten wingking, Pak. Terus pripun, Pak, perkembangan rumah kita? Sabar ya Bu. Urusan rumah jangan dipikirkan lagi. Wong pemborong itu malah lari ya Bu. Ibu yang sabar dan ikhlas Bu. Insya Allah pasti rumah kita akan digantikan dengan rumah yang lebih baik di surga nanti Bu. Seharusnya saya tidak mempertanyakan soal rumah itu. Bapak masih capek, baru pulang dari ceramah di luar kota. Pada hari Jumat, 17 Maret 1995, Pak AR meninggal dunia di Rumah Sakit Islam Jakarta karena sakit stroke dan vertigo yang dideritanya selama 2 tahun. Beberapa hari sebelum wafat, Pak AR berpesan kepada Ketua PP Muhammadiyah Amin Rais untuk benar-benar menjaga Muhammadiyah. Amin, mengingat kondisi saya akhir-akhir ini sudah semakin melemah. Saya ingin sedikit berpesan kepada Pak Amin.
saya titip Muhammadiyah nggih Pak Amin. Nggih Pak, saya akan melanjutkan perjuangan Bapak untuk membangun Muhammadiyah. Pak AR bukanlah menteri, bukan gubernur, bukan konglomerat, bukan pula jenderal yang memiliki kedudukan. Akan tetapi ketika beliau wafat, semua orang merasa kehilangan. Begitu banyak orang yang mendoakan, mensolatkan, dan memberikan penghormatan terakhir kepada beliau. Jumlahnya tidak ratusan, melainkan ribuan. Pak AR adalah tokoh besar umat Islam, tidak hanya bagi Muhammadiyah, melainkan bagi bangsa Indonesia. Sosok pemimpin yang zuhud dan sederhana, dai yang sejuk dan penuh humor dalam berdakwah. Gaya hidup yang sederhana dan tawaduk membuat beliau disukai banyak orang. Pak AR adalah mata air keteladanan bagi generasi ke generasi. Sugeng kondur Pak AR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Alfadat, Sekretaris Lembaga Seni Budaya Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Saya senang sekali dengan film yang diproduksi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta yang diambil dari buku karangan Haidar Musyafa, Pak AR dan Jejak-Jejak Bijaknya. Wah, filmnya asik banget, ceritanya lucu, seru, diambil kisah-kisah yang sangat inspiratif. Filmnya ini sangat baik untuk edukasi dan juga syiar pengalaman-pengalaman Pak AR kepada seluruh masyarakat luas. Terima kasih Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta. Sukses selalu.